Semuanya, perkenalkan nama saya Celia Buhemi Putri. Ini dua rekan saya. Hai. Saya Misal Salsabila. Saya Devi Anjani. Kami dari kelas 1C. Di sini kami akan membuat tugas mata kuliah praktek anatomi fisiologi. Tahukah kamu bahwa tubuh kita memiliki sistem yang mengatur semua aktivitas, yaitu sistem saraf? Mari kita pelajari. Tugas utamanya adalah menerima, memproses, dan mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik. Berkat sistem saraf, kita bisa berpikir, berbicara, bergerak, dan merespons lingkungan sekitar. Sistem saraf juga mengatur aktivitas yang tidak kita sadari seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Secara umum, sistem saraf terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, sistem saraf pusat yang terdiri dari otak sebagai pusat kendali dan sumsum tulang belakang sebagai jalur komunikasi utama. Sistem saraf adalah pusat kendali tubuh manusia. Sistem ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada sistem saraf tepi, yaitu jaringan saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ, otot, dan kelenjar. Sistem ini terbagi lagi menjadi sistem saraf somatik yang mengatur gerakan sadar dan sistem saraf otonom yang mengatur gerakan otomatis. Kedua bagian ini bekerja sama agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan terkoordinasi. Sistem saraf pusat. Yang pertama itu otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan tadi, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Nah, bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Baiklah, masuk ke fungsi bagian otak manusia. Yang pertama itu ada otak besar, cerebrum. Ini bagian terbesar yang bertanggung jawab atas fungsi berpikir tingkat tinggi, seperti memori, emosi, pemrosesan indera, dan kontrol gerakan sadar. Ini dibagi menjadi 4 lobus utama. Yang pertama ada lobus frontal, di mana berperan dalam fungsi kognitif seperti perencanaan, pengambilan keputusan, perilaku, kepribadian, dan gerakan motorik kita. Yang kedua ada lobus parietal, yaitu memproses informasi sensorik seperti sentuhan, suhu, rasa sakit, dan tekanan. Yang ketiga itu ada temporal, bertanggung jawab atas pemrosesan pendengaran, memori, dan juga pemahaman bahasa. Terus ada lobus occipital, ini berfungsi sebagai pusat pemrosesan informasi, visual, ataupun penglihatan. Ada otak kecil atau cerebellum, yaitu terletak di bagian belakang bawah otak kecil. Ini berfungsi mengordinasikan gerakan otot, menjaga keseimbangan, dan juga postur tubuh. Ada batang otak, ini menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang, di mana mengatur fungsi vital otomatis, termasuk pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan juga siklus tidur. Sumsum tulang belakang adalah bagian vital sistem saraf pusat, berbentuk tabung jaringan saraf yang memanjang dari batang otak hingga punggung bawah. Ia berfungsi sebagai penghubung utama sinyal saraf antara otak dan seluruh tubuh. Pusat refleks otomatis serta mengatur gerakan motorik. Organ ini terlindungi oleh tulang belakang. Nah, fungsi sumsum tulang belakang ini memainkan peran penting dalam berbagai aspek fungsi tubuh. Contoh dari fungsi sumsum tulang belakang yakni yang pertama sebagai pembawa sinyal dari otak, lalu sumsum tulang belakang ini menerima sinyal dari otak yang mengontrol gerakan dan fungsi otonom. Yang kedua itu ada sebagai pembawa informasi ke otak. Saraf sumsum tulang belakang juga mengirim pesan ke otak dari tubuh seperti sensasi sentuhan, tekanan, dan nyeri. Yang ketiga itu ada sumsum tulang belakang ini merespon refleks, yang dimana sumsum tulang belakang dapat bertindak secara independen dari otak dalam melakukan motorik. Salah satu contohnya adalah refleks patella. Nah,
Ini adalah menyebabkan lutut seseorang tanpa sengaja tersentak saat diketuk di tempat tertentu. Yang terakhir, sumsum tulang belakang ini berfungsi untuk mengirimkan impuls saraf untuk gerakan, sensasi, tekanan, suhu nyeri, dan lain sebagainya. Sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi sistem saraf tepi adalah untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian tubuh lainnya. Sistem saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari luar dan ke otak. Selanjutnya ada sistem saraf tepi, kemudian terbagi lagi menjadi sistem saraf somati, yaitu bekerja dengan mengontrol semua hal yang disadari dan secara sadar memengaruhi respons tubuh, seperti menggerakkan tangan, lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada fungsi saraf, yaitu menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ, indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Contohnya, saat kita menyentuh termos panas, saraf tersebut akan membawa informasi panas ke otak. Dan di sistem ini juga terdapat saraf otonom, yaitu mengendalikan fungsi otomatis seperti detak jantung dan pencernaan. Di dalam sistem saraf otonom, terdapat saraf simpati dan parasimpati, yaitu memiliki peran berlawanan namun saling melengkapi. Perbedaan simpati dan parasimpati yaitu pada fungsi dan respon yang dihasilkan. Nah, fungsi utama saraf simpati yaitu lawan atau lari. Saraf parasimpati istirahat dan cerna. Respon dari saraf simpati menyiapkan tubuh untuk stres atau bahaya. Saraf parasimpati menenangkan tubuh dan menghemat energi. Nah, di sini dari gambar itu terlihat sistem parasimpati dan simpati. Karena sistem keduanya ini saling berlawanan. Nah, pada bagian mata itu untuk mata menyempitkan pupil. Itu untuk sistem parasimpati. Nah, untuk saraf simpati pada bagian mata itu melebarkan pupil. Selanjutnya, ini di bagian lidah itu menghasilkan air liur. Nah, sebaliknya itu mengurangi produksi air liur. Selanjutnya pada paru-paru yaitu menyempitkan saluran pernapasan. Nah, sebaliknya itu melebarkan saluran pernafasan. Selanjutnya pada jantung yaitu memperlambat detak jantung, dan pada sebaliknya itu mempercepat detak jantung. Selanjutnya ada hati atau limfa, itu mengendalikan gula darah dan menghasilkan produksi empedu. Nah, sebaliknya itu melepaskan gula darah, mengurangi produksi empedu. Nah, di pencernaan ini merangsang kerja usus dan sebaliknya itu mengurangi kerja usus. Selanjutnya, pada sistem saraf simpati itu terdapat ginjal, yaitu melepaskan kelenjar endokrin dan noradrenaline. Selanjutnya ada kemih, itu mengalirkan urin dan berlawanan dengan menghentikan urin. Selanjutnya pada sistem reproduksi yaitu merangsang organ intim, sebaliknya yaitu membuat penis ejakulasi dan otot vagina berkontraksi.